Tidak hormati para narasumber dari PTSP, yaitu Perizinan Pemprov Bali, Bapak Nakan. Tentu yang kedua kita hormati pula narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang dan Pasar. Pada kesempatan ini dihadiri Bapak Sobar Muhammad Sobar. Dan tentu yang kita banggakan dan tidak cintai sahabat-sahabat, kawan-kawan yang hadir dari koperasi. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita dengan hati-hatinya mengaturkan puja pengastuti amal bahagia kehadapan Desa Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perlindungan beliaulah kita bersama-sama di sini pada hari ini bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang amat penting bagi kita sama-sama penyelenggara atau pelaksana daripada kegiatan koperasi, khususnya yang terkait dengan pendanaan simpan pinjam yang berbasis risiko. Pada kesempatan ini, pesan kami, harapan kami, ikutilah peraturan-peraturan itu dan ikutilah apa yang disampaikan narasumber baik dari PTSP dan segi perizinan maupun dari BPJS Kesehatan. Aktif berarti mengikuti secara aktif, bertanya apa kendala, apa permasalahan, apa yang dihadapi, baik melakukan pelayanan, melakukan operasional maupun di dalam sebagai pengawas, selaku pengelola maupun sebagai manajer desa. Inilah sesuatu yang harus kita kolaborasikan. Kami, pemerintah Provinsi Bali, Dinas Koperasi UKM Pemprov Bali selalu hadir, selalu ada bersama bapak-bapak dan ibu sekalian, sehingga kita harus semangat berjuang dan semangat untuk mengelola koperasi kita menjadi maju dan kepercayaan oleh masyarakat akan bertambah secara implisit dan secara multiplier, akan menghasilkan, akan menambahkan usaha-usaha kita menjadi maju dan maju terus dan berkembang. Tentunya kita sebut dengan keberlanjutan ekonominya, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang dapat saya sampaikan sebelum kita menutup apa yang saya sampaikan ini. Saya sampaikan tadi oleh pembawa acara memberi sambutan, tentu atas izin dengan mengucapkan Om Awidina Masdu sedikit juga Sanya Widiwasa, kegiatan sosialisasi peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi dibuka secara resmi. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang tidak berkenan, tentu kita mohon maaf. Dulu surga bersinambul, karena ini tidak lakukan bukan semata-mata untuk mendikte, tetapi ini untuk mengingatkan kita sama-sama. Kita memiliki inovasi, kita memiliki motivasi untuk maju berkembang demi koperasi yang kita kelola. Demikian tidak sinap atau pramosanti. Om Santi 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 Om Matur Suseno. Baik, terima kasih sebelumnya. Legalitas lengkap? Legalitas lengkap? Baik, silakan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kadis, narasumber dan juga Bapak Ibu undangan. Kami silakan kembali ke tempat. Apabila Bapak masih memiliki acara lain tanpa menjaga rasa hormat, kami silakan untuk meninggalkan tempat acara. Makin kesini semakin maju, jadi alat-alat kesehatan sudah semakin berkembang, tidak seperti dulu lagi.
Kemudian tarif biaya, ada pergeseran pola penyakitnya Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu kanker, tumor, kemudian diabetes ditemui di orang-orang lansia ya Bapak Ibu. Sekarang anak muda sudah cukup banyak yang menderita penyakit tersebut. Kemudian informasi yang asimetris, yaitu pasien tidak punya pilihan atau memiliki posisi tawar yang lemah dalam mendapatkan informasi dari rumah sakit. Nah, dengan adanya program DKN ini, Bapak Ibu bisa konfirmasi informasi-informasi yang disampaikan oleh rumah sakit terhadap petugas di BPJS Kesehatan, namanya BPJS Kesehatan. Nanti saya jelaskan. Yang ada dan kita juga bertanya terkait dengan pelayanan khususnya anggota yang sudah berusia lanjut, Pak. Itu apa ada solusi? Contohnya begini, Pak. Bagi anggota kita yang sudah berusia lanjut di atas 60, mungkin ada yang lebih 7 tahun, itu dia ingin juga di-cover atas risiko baik itu kecelakaan maupun kematian. Apa namanya, dana kesehatan itu sendiri. Nah, cuma itu Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya nggak bekerja, ditanggung istri saya sebagai ASN, anggota keluarga ASN. Saya bekerja di BPJS Kesehatan atau di perusahaan. Saya harus dimigrasikan atau dimutasikan atau dipindahkan status kepesertaannya. Nomor identitasnya, nomor KIS-nya tidak akan berubah, sama. Hanya di sistem BPJS Kesehatan nanti melalui aplikasi EDABU ya Bapak Ibu harus dimutasikan menjadi peserta PPU. Nah, jadi nanti iuran mandirinya sudah tidak bayar lagi, iurannya berarti jadi 4+1% tadi Pak. Nah, kemudian kalau Pak Madi tadi menyampaikan sudah ada anggaran dana kesehatan sendiri yang diberikan. Kalau memang Pak Made misal ingin tetap melanjutkan dana kesehatan itu diberikan kepada pekerja, silakan. Tapi kalau misal tidak dialihkan menjadi agar digunakan untuk membayar iuran program DKN yang 4+1 itu tadi juga nggak masalah. Silakan Pak. Kalau ada uji kelayakan, makanya sekarang Bapak Ibu dekat-dekat ini sama Pak Alex nih. Ya nanti kalau Bapak Ibu mengajukan uji kelayakan bisa lulus gitu. Ya, bagus nanti ke depan. Kegiatan operasional kita bagus. Nah ini penting kita nanti. Kemudian dengan terbitnya Permen 8 ini adalah bagaimana koperasi itu maju, mandiri. Ya betul Pak, maju mandiri. Ya Pak ya, ini Bapak dari Golkar ya. Mantan ketua DPR ya. Mantan DPR. Sekarang maju Pak, bisa Pak? Urus dan calon pengawas. Sudah ada beberapa koperasi yang sudah kita uji. Ada sekitar 10 ya, sudah ada 10. Mungkin yang pertama Bapak Ibu tahu Kodim Swastiastu yang di Bulpen, jadi itu merupakan binaan provinsi. Itu yang pertama yang kami uji, yang sudah berjalan dengan lancar, dan ternyata yang kita laksanakan itu juga ternyata yang pertama di Indonesia. Jadi kita nggak tahu, kita nggak ada target apa, kalau ternyata provinsi lain belum melaksanakan itu, tapi di Bali sudah dilaksanakan. Itu yang harapkan dari Bapak Ibu juga, kalau memang belum untuk urusan izin dan KSP dan USP-nya, mungkin nanti bisa kita sama-sama lah menyiapkan hal tersebut, karena tentu yang seperti tadi sudah dari MC juga menyatakan harus legal operasi. Nah, kita harapkan aturan diikuti. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sedikit mantan terkait dengan kebijakan aturan baru, mungkin khususnya terkait Permen 8 tahun 2023 yaitu tentang unit simpan pinjam di koperasi. Jadi yang sedikit memaparkan Bapak Ibu yang yakin juga sudah membaca aturannya, atau mungkin ada yang belum kita sepahami. Nah, mungkin kesempatan ini bisa sama-sama, yang tidak mengajarkan, cuma membangkitkan kembali apa yang sudah mungkin Bapak Ibu ketahui, dan mungkin meluruskan apabila memang ada yang kurang dimengerti. Adalah koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Jadi di undang-undang sebutkan koperasi yang dapat bergerak di sektor jasa keuangan, namun untuk proses perizinan, pengawasan dan pembinaan nanti akan berada di
OJK. Jadi Bapak Ibu sudah tadi disampaikan diberikan keleluasaan bagaimana kriteria yang open loop, yang closed loop itu diberikan kepada Bapak Ibu untuk memilih. Pada intinya ada empat faktor, 4 syarat utama dalam pemilihan open dan closed loop. Yang pertama adalah dari sisi pinjaman atau penghimpunan dana. Untuk open bebas, semuanya bebas. Dari masyarakat boleh tanpa di kotak-kotakan. Namun untuk yang closed loop hanya dibatasi pada anggota. Menghimpun dana hanya boleh dari anggota dan koperasi lain. Hanya 2 itu saja. Mungkin ini akibat dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada di tingkat nasional kemarin. Banyak koperasi besar sudah menjadi permasalahan. Ternyata permasalahan utamanya adalah mereka melayani di luar anggota atau masyarakat umum. Tuhan dari Pak, dari operasinya. Nah, itu masih Dari teman Ramah. Selamat siang, semangatnya ya. Dikit yang ingin menyampaikan sedikit terkait penginputan sistem di proses. Bapak Ibu mungkin sudah pernah, mengaku sudah pernah, gimana cara untuk mengakses ke sistem proses. Kadang-kadang hambatan sangat banyak juga kan. Karena salah satu tidak bisa kita penuhi persyaratnya, tidak bisa masuk ke sistem prosesnya. Tapi sebelum kita lanjut, coba dulu kita katakan dasar hukum dari PP 4 tahun 2006 tentang Undang-Undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kan itu Undang-Undang 3 apa? Sebenarnya dulu lagi saya sampaikan ini tadi ketika dipaparkan sama KB terkait Undang-Undang Koperasi dan semua kan. Cuma kami di sini itu cuma menerapkan sistem di proses saja. Ya Bapak paham. Ini Permendag dan Undang-Undang Nomor 8 sudah tadi disampaikan sama Pak. Pertama UMK dan non UMK. Kalau yang UMK orang perseorangan ada usaha. Itu pasal semua. Terus habis itu yang ada usahanya berkaitan dengan persekutuan dari asalnya itu badan usahanya. Sedangkan non UMK-nya orang perorangan sama juga orang perorangan. Masih semangat Bang ya? Masih mau ditambah narasumber boleh sedikit? Ke lembaga atau badan usaha, badan hukum yang Bapak Ibu akan atau sudah Bapak Ibu miliki. Sedangkan kami dari sisi pemerintah itu juga punya kepentingan dalam artian bahwa lembaga-lembaga yang kita bina, yang kita bawahi menjadi tertib hukum. Jadi dalam pelaksanaan nanti pembinaan atau pemberian program kegiatan dari pemerintah itu bisa lebih gampang dan rapi lagi. Tetap inginkan Bapak Ibu tetap aktif selama menjadi binaan kami, terutama nanti menjelang hari operasi nasional tanggal 12. Mungkin kami akan memiliki acara, jadi kami memohon peran aktif Bapak Ibu sekalian. Kami akan undang mungkin di acara-acara tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat dan dengan rasa bersyukur pada pendidikan yang dewasa, maka acara sosialisasi ini kami tutup secara resmi. Sekali lagi terima kasih dan jangan siap untuk Brahma Santi. Om Santi 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 Santi.